Kembali lagi di Bola Uncensored. Kali ini di edisi bahas Liga Inggris. Oke, untuk akhir pekan ini Liga Inggris masuk ke matchday ke-9 dan sajian utamanya di sini apa ya? Kayak tidak terlalu banyak sebenarnya untuk big match-nya. Paling Arsenal lawan Palace mungkin yang bisa kalian lihat mungkin dan lebih seru. Sisanya kayak ya sosok lah laga-laganya dan kita akan bahas ya dari awal ini dari laga hari Sabtu jam 2 pagi. Di sini hari Jumat di waktu sana ya, waktu Inggris, ada laga antara Leeds United menghadapi West Ham United. Di sini kedua tim yang selalu kalah di dua laga terakhir. Leeds United terutama baru saja dikalahkan oleh Burnley 2-0 di kandangnya Burnley, tentunya memerlukan kemenangan jika ingin terus bertahan di Premier League, sedangkan itu West Ham United di bawah Nuno Espirito Santo masih belum dapat meraih kemenangan perdananya dan melawan Leeds yang juga merupakan klub promosi, merupakan peluang tinggi ya, peluang terbesar mereka untuk dapat menang. Meskipun dari segi rumah judi, Leeds United diunggulkan sekitar 58% untuk menang, tapi menurut saya West Ham punya peluang menang cukup besar, lebih besar dari 17% kalau dari sini, karena memang West Ham belum pernah menang sekalipun. Nuno Espirito Santo juga saya lihat memiliki dampak yang cukup baik di ruang ganti West Ham United. Dan kemarin pun kalah berapa ya? 2-0 lawan Brentford. Ya memang agak sulit. Sebelumnya lawan Arsenal ya pertama, ini melawan Brentford dan Leeds United. Ini yang harus diatasi ialah West Ham United. Berat sebenarnya, saya juga tidak tahu bagaimana memprediksinya. Dua tim yang sedang tidak baik-baik saja dari segi performa. Leeds United banyak-banyak investasi di pemain-pemain yang ya levelnya lumayan, kayak Noah Okafor, lalu juga ada Lucas Mecha, ada Calvert-Lewin datangkan secara gratis menggeser dari top scorernya musim lalu Joel Giro. But ya kali ini Daniel Farke harus membuktikan bahwa Leeds bisa berbuat banyak di Premier League, minimal dapat bertahan sampai dengan musim depan. Oke, selanjutnya di sini ada laga antara Chelsea melawan Sunderland. Chelsea yang tampil cukup gemilang, terutama di dua laga terakhir. Dan kalau ingin kita tarik lebih belakang lagi pada saat menang lawan Liverpool ya, titik baliknya. Kemarin menang cukup besar 3-0 atas Forest, menang besar di Liga Champions 5-1 atas Ajax Amsterdam dengan skuad mudanya. Ini akan melawan Sunderland, tim ambisius. Ya, memiliki poin yang sama dengan Chelsea, sama-sama mengoleksi 14 poin musim ini. Namun Chelsea unggul selisih gol, Chelsea golnya 7, sedangkan Sunderland 3. Cukup berbahaya Sunderland, sesuai prediksi saya dengan sombong mengatakan bahwa Sunderland ini tim promosi yang cukup ambisius. Kita lihat hampir seluruh starting line up-nya dirombak. Itu merupakan pemain baru dari Sunderland dan praktis semua pemain Sunderland yang cedera dan juga pun kena suspend sudah sembuh. Saya lihat di sini dapat bermain sepenuhnya, ini tergantung dari Regis Lebri ya. Dia akan memainkan ataupun membawa siapa saja ke Stamford Bridge besok hari. Dan juga Chelsea ini masih banyak pemain yang cedera, terutama terutama lagi ditambah Malo Gusto yang mendapatkan uh, suspension atau pelarangan bermain karena dapat indirect kartu merah di laga melawan Forest kemarin, sehingga kemungkinan di bagian bek kanan hanya akan dimainkan oleh Rich James setelah Rich James diistirahatkan pada laga Liga Champions pekan lalu. Kemungkinan Rich James, Achiampong dan juga Chalobah mungkin akan turun sejak menit awal, dan Kukurea dan Enzo dan Caicedo ya sudah mulai fit. Kemarin mereka berdua diturunkan secara bersamaan di Liga Champions, meskipun Moy ini turun sebagai bek kanan. Lavia juga sudah mulai bermain secara reguler, pelan-pelan dimainkan oleh Enzo Maresca karena tidak ingin cederanya kembali berlanjut, karena memang Lavia ini salah satu pemain paling potensial di posisi defensive midfielder. Namun sayangnya karena cedera ia tidak dapat menit bermain yang cukup banyak karena ya itu tidak bisa bermain. Dan perlahan demi perlahan pemain muda Chelsea ini dapat menentukan kualitasnya, mulai dari Estevao dan juga Bino Gittens, Facundo Buonanotte, hanya Garnacho ya di sini yang memang belum melihatkan
kemampuan terbaiknya. Dan ada yang unik dari dua laga Chelsea kemarin, yaitu melakukan pergantian di babak pertama, di babak kedua, di saat Forest menggantikan tiga langsung di lawan Ajax tiga langsung. Apakah nanti melawan Sunderland jika taktikalnya tidak berjalan akan melakukan pergantian yang sama? Kita tidak tahu. Enzo Maresca sudah dapat kembali mendampingi Chelsea di pinggir lapangan dan Mark Hugh bisa menjadi alternatif di saat Joao Pedro ya yang sebenarnya bisa bermain sedikit ke belakang di posisi nomor 10 karena Joao Pedro cukup versatile, bisa bermain di sisi kiri di nomor 10 bisa pun sebagai striker, karena saya lihat di dua laga terakhir tiga malah satu lawan Liverpool Mark Hugh ini bermain cukup apik, cukup baik, dan melawan Sunderland yang juga mantan klubnya meskipun hanya sekejap saja, ini seharusnya bisa dimanfaatkan atau diberikan kesempatan untuk Mark Hugh ya, kesempatan yang cukup baik. Ya, sisanya Chelsea diunggulkan dan Sunderland tidak akan mudah untuk dikalahkan tentunya. Oke, kita geser ke laga selanjutnya ada Newcastle United melawan Fulham. Di sini Fulham sudah menelan tiga kekalahan beruntun guys di Premier League dan so far di peringkat 15 sementara. Ya, pekan lalu kalah di Derby London ya melawan Arsenal, dan Newcastle United juga di pekan lalu juga kalah lawan Brighton dan Hove Albion meskipun di tengah pekan. Nah, kemarin menang kalah lawan Benfica dengan skor 3-0. Di sini Newcastle United uh, harus kehilangan pemain fullbacknya, wingbacknya. Tino Livramento dan Lewis Hall ini cedera sehingga kemarin di Liga Champions Dan Burn sedikit digeser ke posisi back kiri sehingga Malik Diaw dan Sven Botman bermain di posisi back tengah. Trippier masih menjadi andalan di sayap kanan dan ya di Fulham pun banyak pemain cedera. Di sini ada Anthony Robinson di back kiri. Beberapa pekan lalu memang sempat digantikan oleh Sessegnon. Sasalukic di DMF, Samu Chukwueze yang baru saja datangkan dari Milan pun cedera dan Rodrigo Muniz sehingga praktis opsi striker dari Fulham hanya dari Raul Raul Jimenez saja. Newcastle diunggulkan untuk menang terutama penampilan apiknya di Liga Champions setengah pekan tadi akan menghadapi Fulham yang belum stabil, belum menemukan kesetimbangan. Sempat saya kritik juga di awal musim kan tidak mendatangkan pemain-pemain untuk memperkuat skuadnya musim ini, kayak terlalu pede dengan skuad yang ada, karena kalau kita lihat skuad Fulham musim lalu musim tidak terlalu baik di bawah di atas 10 besar, namun di musim ini ternyata mendatangkan dua pemain bertipikal menyerang, Samu Chukwueze dan juga Kevin dari Shakhtar Donetsk. Pasti belum menunjukkan kualitasnya, but yes, Newcastle masih diunggulkan ketika melawan Fulham nanti hari Sabtu jam 9 malam. Selanjutnya di sini ada Manchester United yang secara mengejutkan sudah meraih dua kemenangan beruntun. Ini dua kemenangan beruntun perdana bagi Ruben Amorim. Dan tentunya Manchester United ingin meraih lima kemenangan beruntun agar di United Strength atau fans yang ribo itu bisa cukuran karena menunggu United menang lima kali beruntun sudah hampir setahun United yang tidak memenangkan lima pertandingan secara beruntun. Ini akan ditantang lawan yang cukup tangguh, Brighton, yang memang cukup sering mengalahkan United. Apakah lalu mengalahkan Newcastle United, melalui striker gaiknya, mantan striker United juga dan Welbeck. Mampukah Ruben Amorim kembali meraih kemenangan bersama Manchester United lawan Brighton dan Albion, karena dia secara materi, secara kekuatan tim seharusnya United bisa menang, namun Brighton, the dark horse, salah satu kuda hitam paling konsisten dalamnya mungkin 2-3 tahun ke belakang, menghasilkan banyak pemain muda potensial, banyak menghasilkan pemain-pemain keren seperti yang sekarang bermain di klub-klub besar seperti ada McAllister, lalu juga ada Caicedo, lalu juga siapa lagi? Yves Bissouma bagi Spurs. Ya, balik lagi United tidak akan mudah untuk mengalahkan Brighton. Tapi saya harap ya United bisa kembali ke form terbaiknya lah biar persaingan Premier League makin seru musim ini. Oke, selanjutnya sini ada Liverpool yang akan menghadapi Brentford. Liverpool yang sudah kembali meraih kemenangan setelah tiga kali kalah beruntun di Premier League.
Liverpool sudah meraih kemenangan 5-1 atas Frankfurt, dan Florian Wirtz sudah mencetak 2 assist ya guys di tengah pekan kemarin, dan seharusnya Liverpool bisa memenangkan kembali pertandingan saat melawan Brentford nanti di hari Minggu jam 2 dini hari atau di Sabtu malam waktu Inggris. Di sini Liverpool sudah terbuang cukup jauh. Ini turun atau terhempas jauh ke posisi keempat yang sebelumnya memuncaki puncak klasemen. Ingin kembali meraih kemenangan karena kalau kita lihat di sini perbedaan poinnya dengan Arsenal ada 4 poin ya, cukup banyak nih. So Liverpool harus mengejar ketertinggalan itu sehingga harus menang melawan Brentford hari Minggu nanti. Selanjutnya guys, di hari Minggu di sini ada laga antara Arsenal menghadapi sang juara FA Cup Crystal Palace yang tampil cukup baik, cukup memukau ketika melawan Bournemouth akhir pekan lalu. What a goal, what a game dari Mateta, dari Glasner. Ini akan menantang Arsenal yang cukup solid di Premier League. 3 kali kemenangan di 3 laga terakhir Premier League. Kemenangan juga di Liga Champions dapat mereka dapatkan dengan mudah. Meskipun masih ada beberapa pemain yang cedera, ada Odegaard dan Madueke yang cedera lutut. Namun bukan masalah berarti bagi Arsenal, skuadnya masih cukup tajam, masih cukup dalam. Dan Palace tidak akan mudah tentunya menyulitkan beberapa klub besar seperti Chelsea draw di awal musim, mengalahkan Liverpool di Community Shield dan juga Premier League ya. Dan kini, Palace akan menghadapi Arsenal yang merupakan pemuncak klasemen sementara Liga Inggris. Kalau misalnya Palace bisa mengalahkan Arsenal, tentunya persaingan akan semakin seru karena Arsenal ini unggul 4 poin dari pesaing terdekatnya yaitu Manchester City di peringkat unggul 3 poin dari Manchester City di peringkat kedua. Kalau misalnya Arsenal kalah, City akan dan City menang, mereka sama-sama akan meraih 19 poin. Tergantung dari selisih golnya ya. Kalau misalnya Arsenal kalah dengan cukup banyak, bisa kedua ataupun City menang tipis ya Arsenal tetap pertama. But ya Arsenal Palace mungkin akan jadi laga yang cukup seru. Derby London juga ini by the way. London Utara dan juga London Selatan karena Palace ini berasal dari South London. Ya, kita tunggu bagaimana pertandingannya. Saya berharap pertandingan dapat berjalan seru dan tidak alot. Selanjutnya ini dia duel dua tim on fire guys. Aston Villa akan melawan Manchester City. Aston Villa yang di Premier League sudah meraih 3 kemenangan secara berturut-turut, yaitu melawan pekan lalu melawan Spurs, lalu juga lawan Burnley dan juga lawan Fulham. Secara keseluruhan mereka menang 5 kali beruntun, dihitung juga dari laga Europa League yang akan menghadapi Manchester City yang mulai bangkit, yang mulai percaya diri bahwa ya mereka sudah kembali di jalur juara. Beberapa pemain sayap yang sempat diragukan di awal kedatangannya seperti Jeremy Doku dan juga Savinho tampil cukup baik di beberapa laga kebelakang, dan Bernardo Silva menunjukkan kapabilitasnya sebagai kapten musim ini. Nah, tampil cukup solid, dan Tierney Reinders ya yang masih belum sebaik ataupun oke di awal-awal musim, tapi ya he need time. Dia masih baru juga di Premier League, butuh waktu untuk beradaptasi. Dan ya, saya harap laga ini akan seru juga karena Aston Villa ingin kembali ke posisi Eropa, ini berada di posisi 11, dan City ingin terus memepet Arsenal agar Arsenal tidak menjadi juara Liga Inggris musim ini. Oke, selanjutnya di sini Bournemouth akan melawan Forest dengan pelatih barunya lagi. Bournemouth yang cukup keren musim ini, praktis hanya kalah dengan Liverpool saja. Sisanya menang imbang dan sekini berada di peringkat ke 3 sementara dengan margin 15 poin, tertinggal 15 4 poin dari Arsenal. Akan menghadapi Nottingham Forest dengan pelatihnya Sean Dyche, mantan pemain Forest juga ternyata Sean Dyche ini. Ini video di take pada hari Kamis dan kita belum tahu apakah nanti di laga malam Jumat
Forest ini akan bermain cukup baik melawan Porto di Europa League. Kita tidak tahu, tapi ya Bournemouth tim kuda hitam musim ini, meskipun banyak pemain yang dijual, mendatangkan beberapa pemain yang tidak terlalu oke menurut saya, tapi somehow si Andoni Iraola ini dapat meracik Bournemouth menjadi tim yang kuat, tim yang berbahaya musim ini. So, Bournemouth lawan Forest, Bournemouth cukup diunggulkan dan Forest masih mencari form terbaiknya. Cukup sayang. Selanjutnya, di sini ada Wolves menghadapi Burnley. Wolves yang masih belum mendapatkan kemenangan perdananya so far, baru mengoleksi 2 poin di Premier League musim ini, sudah akan memasuki matchday ke-9, baru 2 poin guys menghadapi Burnley yang juga sama-sama berada di papan bawah. Meskipun Burnley sempat menang kemarin melawan Leeds United dengan skor 2-0 ya. Dan kini Burnley juga memiliki kesempatan untuk menghajar tim yang cukup kurang performanya musim ini di Premier League, Wolves. Aku nggak tahu seberapa lama Wolves akan mempertahankan Vitor Pereira sebagai kepala pelatih. Kalau dari segi permainan memang oke, namun ya kalau akhir-akhirnya kalah tetap 0 poin yang akan mereka dapatkan. Dan Burnley di bawah Scott Parker tentunya ingin memanfaatkan momen tersebut setelah kemarin menang lawan Leeds United sesama klub promosi. Meskipun akan bertanding ke Molineux Stadium, kandangnya Wolverhampton Wanderers, ya Burnley tentunya tidak ingin menyia-nyiakan peluang ini. Peringkat 17 jika menang akan naik peringkat sekitar berapa ya? 14 mungkin. Kita lihat ya, sekarang Burnley ini berada di 17 dengan 7 poin ya, bisa peringkat 14 ataupun 15 lah minimal mereka naik. Cukup jauh sebenarnya naik 3 tangga. Oke, selanjutnya ini adalah laga terakhir di hari Minggu jam setengah 12 malam. Laga antara Everton menghadapi Spurs. Everton yang cukup baik performanya musim ini. Namun kemarin Murcia kalah lawan Man City, calculated loss. Akan menghadapi Spurs yang memang penuh cedera dan juga tidak konsisten ya. Kalah kemarin lawan Aston Villa yang sedang on fire dan bermain imbang saja di Champions League menghadapi AS Monaco. Menjadi modal yang tidak cukup baik bagi Spurs, apalagi akan menghadapi Everton di stadion barunya di Kill Dickinson. Di Everton punya statistik cukup baik di stadion barunya. Dan ya tentunya tidak akan mudah mengalahkan Everton di kandang barunya. Kita lihat di kandang barunya menang lawan Palace. Palace loh yang emang keren, draw lawan West Ham, lawan Liverpool di kandang Liverpool, draw lawan Villa. Kayaknya belum pernah kalah di Hill Dickinson musim ini. Tentunya tidak akan mudah apakah Spurs dapat memberikan kekalahan perdana bagi Everton di stadion barunya atau Everton malah dapat kembali melanjutkan tren positif di stadion barunya. Ya segitu aja teman-teman buat di Premier League. Arsenal Palace mungkin akan menjadi laga yang cukup seru untuk kita ikuti. Namun di laga lainnya tentunya tidak dapat kita tinggalkan. United akan apakah meraih 3 kemenangan atau Chelsea yang akan terus meraih kemenangan bersama skuad mudanya. Udah, sekian aja. Thank you guys yang udah nyimak. Goodbye.